warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Betul, siapkan segera mulai. Berdoa selesai. Oke, pada siang hari ini kita akan belajar aritmatika sosial. Nah, tujuan pembelajarannya itu ada 4. Yang pertama, menjelaskan pengertian diskon dengan bahasa sendiri. Yang kedua, menghitung besar diskon dari suatu harga barang dengan tepat. Yang ketiga, menentukan harga barang setelah diskon secara benar. Dan yang keempat, membandingkan beberapa pilihan diskon untuk menentukan harga yang paling hemat. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ada 2 pertanyaan. Yang pertama, siapa di antara kalian yang pernah melihat tulisan sale 20%, sale 50%, atau beli 1 gratis 1 saat belanja di toko atau marketplace? Siapa? Saya, Bu. Oke, Mbak Indira. Saya melihat tulisan seperti itu saat belanja di swalayan. Oke, pertanyaan kedua, menurut kalian apakah harga barang menjadi lebih murah? Bagaimana cara mengetahui berapa uang yang harus kita bayar setelah mendapatkan diskon? Iya, Bu. Oke, Mbak Dewi. Ya, Bu. Jadi harganya semakin murah. Menurut saya harga barang kan menjadi lebih murah setelah mendapat diskon mengurangkan. Lalu dengan cara harga awal harga mengurangkannya dengan harga tersebut. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang diskon atau potongan harga agar kalian bisa membeli barang dengan cerdas. Oke, selanjutnya untuk pembelajarannya itu ada penyampaian materi, yang kedua games dan diskusi. Jadi ini nanti nggak cuma belajar, tapi ada games. Terus yang ketiga ada presentasi. Nah, masuk ke dalam materi. Diskon merupakan salah satu bagian dari aritmatika sosial yang sering kita jumpai dan alami dalam kehidupan sehari-hari. Diskon adalah potongan atau pengurangan nilai atau harga oleh penjual. Diskon sering dilakukan oleh penjual pada waktu-waktu khusus, misalnya menjelang akhir bulan, menjelang hari raya, ataupun menjelang datangnya tahun baru. Nah, besar diskon itu dinyatakan dengan persentase diskon dikali harga mula-mula. Nah, ke contoh soalnya, sebuah pusat perbelanjaan menggelar diskon besar-besaran. Ana membeli sebuah sepatu seharga 250.000 yang bertuliskan diskon 40%. Nah, gimana caranya kita mencari harga sepatu Ana setelah diskon? Langkah pertama itu kita mencari besar diskon yang diperoleh Ana. Tadi diskonnya berapa? 40%. 40% harga mula-mula 250. Jadi 40% dikali dengan 250 berapa jawabannya? 100.000. Jadi Ana mendapatkan diskon jadi 100.000. Terus setelah itu langkah kedua kita mencari harga sepatu setelah memperoleh diskon ditentukan sebagai berikut. Jadi tadi harga mula-mula dikurangi besar diskon. Jadi harga mula-mulanya berapa? 250. Harga setelah diskon tadi besar diskonnya jadi 150.000. 150 atau 100.000? 100.000. Jadi 250.000 dikurangi 100.000. Nah, jadi berapa 250 dikurangi 100? 150.000. Jadi Anda hanya perlu membayar sepatu tadi sebesar 150.000. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Oke, sekarang let's the game. Sebelum masuk ke game, Ibu minta tolong kalian untuk berkelompok 3 orang sesuai dengan
presensi kalian. Absen. Kelompok 1, 2, 3. Silakan membentuk lingkaran ya. Oke, di sini Ibu akan membacakan aturan gamesnya. Yang pertama, guru menampilkan daftar berbagai barang beserta harga awal dan persentase diskon. Jadi di sini ada 3 barang, yaitu tas, sepatu, dan buku. Yang masing-masing barang nanti dibagi menjadi 3 lagi. Ada sepatu tas A, B, C, terus sepatu A, B, C, dan tas A, B, C. Yang kedua, setiap kelompok harus memilih 3 barang dengan harga akhir paling murah setelah diskon. Jadi di sini setiap barang itu ada harga plus diskonnya. Kalian pilih barang yang kira-kira paling murah itu yang mana? Sampai sini paham? Oke, yang ketiga, setiap kelompok menghitung harga setelah diskon. Jadi setiap barang dan menuliskan hasil perhitungannya pada LKPD yang sudah disediakan. Jadi nanti kalian ambil 3 barang, setelah itu tulis di LKPD yang sudah disediakan. Nah, yang keempat, guru menyampaikan aturan waktu, cara mencatat hasil dan penilaian. Jadi nanti siapa yang total harganya paling hemat itu pemenangnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Jadi apa? Oke, yang ambil perwakilan 1 orang saja ya. Sudah? Oke, Ibu hitung dari 3. Nanti kalian silahkan maju ke depan ya. 1, 2, 3. Yuk langsung. Diskonnya gak usah diambil ya. Barangnya aja. Oke, setelah mengambil barang, kalian hitung harganya itu berapa, terus dikasih ke LKPD, terus di LKPD. Gimana, udah selesai? Oke, menurut kalian game saya ini gimana? Seru tidak? Dan strategi apa yang kalian gunakan untuk menghitung besaran diskon tersebut? Gimana? Ada yang tahu? Saya Bu. Iya, Kak Bina? Ya Bu, harus cepat jadi tergesa-gesa untuk menghitungnya. Oke, nah jadi kalian harus menguasai konsep diskon dulu biar gampang untuk mengerjakannya. Lanjut ke selanjutnya yaitu presentasi. Jadi nanti setiap kelompok mewakilkan 1 orang maju ke depan buat presentasi. Silakan perwakilan dari kelompok 1, 2, 3 maju ke depan. Ayo kelompok 1, siapa yang mau maju? Sama barangnya di bawah ya. Jadi di sini
diskon 10%. Lalu harga setelah diskon menjadi 108.000. Barang kedua yaitu sepatu, harga aslinya 250.000, diskonnya 50%. Setelah mendapat diskon harganya menjadi 150.000. Dan yang terakhir itu buku. Harga aslinya 50.000 dan mendapat diskon 20% sehingga harga akhirnya menjadi 40.000. Oke, silahkan beri tepuk tangan buat kelompok 1. Dilanjut ke kelompok 2, silahkan. Jadi untuk kelompok 2 memperoleh tas A dengan harga setelah diskonnya yaitu 112.500 dan sepatu C dengan harga setelah diskonnya yaitu 161.000 dan buku B dengan harga diskon dengan harga setelah diskonnya yaitu 36.000. Oke, silahkan kembali beri tepuk tangan buat kelompok 2. Kalau kita mendapatkan barang tas B, sepatu B dan buku A. Tas B itu harga setelah diskonnya 117.000, kemudian sepatunya itu sepatu B harga setelah diskonnya 170.000 dan buku A itu harga setelah diskonnya itu 40.000. Oke, jadi sekarang kita menghitung semua total dari masing-masing kelompok ini tadi kan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, untuk kelompok 1 itu totalnya 298.000. Untuk kelompok 2 itu 309.500. Untuk kelompok 3 totalnya 327.500. Dan dari total ketiga ini kira-kira yang paling hemat yang mana? Kelompok 1 dengan total akhir 298.000. Oke, selamat maju ke depan untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1.
bahwa setiap usaha kecil apapun adalah investasi berharga untuk masa depan. Maka tetaplah semangat, terus berusaha, dan yakinlah bahwa kalian mampu meraih yang terbaik. Oke, di sini ada tes summatif. Nanti kalian scan QR ini setelah di rumah nanti, ibu kirim lewat WA ya, terus dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Akhirul kalam. Sebelum pembelajaran hari ini, sebelum pembelajaran pada siang hari ini tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Indonesia dan doa mulai. Doa yang saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.